Semua pada intinya karena aktaruhum musyrik. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Para sahabat sekalian rahmatullah, durhaka kepada kedua orang tua itu kontan dibayar di dunia. Karenanya kita perlu muhasabah, perlu koreksi diri. Kalaulah ada di antara kita yang mungkin pernah menyakiti hati orang tua, segera kita meminta maaf. Kemudian kita doakan beliau-beliau sebagai orang tua kita. Sebaliknya orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya kedua orang tua. Kemurkaan Allah juga bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Begitu kata Nabi SAW. Jadi pada zaman sekalian rahmatullah, kalau seseorang itu melaknat kedua orang tuanya, pasti nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayhi. Termasuk kategori dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang anak melaknat kepada kedua orang tuanya itu? Kayak apa prakteknya? Para jamaah sekalian rahmatullah, qala yasubur rajulu abar rajuli fa yasubu abahu wa yasubu ummah. Kalau ada seseorang mencemooh bapaknya orang lain, katakan bapaknya si fulan, bapakmu kok elek, ya, bapakmu kok begini, maka anak yang bapaknya dicemooh tidak rela, akan balas itu. Nah, ini praktis ol-oloan antar anak dengan orang tua. Yang demikian itu oleh Nabi termasuk kategori melaknat kedua orang tua. Tidak boleh. Dan solusinya, karena ini kaitannya dengan sesama manusia, adalah meminta maaf. Para sahabat sekalian rahmatullah. Kemudian yang ketiga, sambil yang poin-poin saja, la'anallahu man awa muhdithan. Allah akan melaknat kepada orang yang melindungi para pelaku kejahatan. Allah akan melaknat orang yang melindungi para pelaku kejahatan. Kejahatan itu macam-macam, ya. Katakan misalnya seperti koruptor, orang yang melakukan tindakan melanggar hukum, mengambil haknya orang lain. Koruptor itu sama dengan maling. Hanya saja maling dalam bahasa masyarakat itu istilahnya paling maling sandal, maling sepatu, maling sepeda. Tapi kalau korupsi itu nilainya bukan hanya puluhan juta, tapi miliaran dan bahkan triliunan. Orang yang melindungi para pelaku kejahatan itu akan dilaknat oleh Allah. Di dalam hadis muttafaqun alaih dikisahkan oleh Aisyah, suatu ketika masyarakat Arab Quraisy itu mengalami sebuah kegelisahan karena ada seorang perempuan yang punya kedudukan di masyarakatnya. Perempuan itu dari suku Makhzumiyah, ya. Perempuan itu dari suku Makhzumiyah. Perempuan itu nyolong karena dia orang terhormat, karena dia orang terpandang, punya kedudukan, masyarakat tidak berani bertindak, gerundel di sini. Nah, kemudian setelah mereka itu cuma gerundel saja, lalu mereka mikir, berembuk, ini tidak ada yang lebih pas untuk bisa menyampaikan kepada Nabi kecuali Usama bin Zaid. Sebab Usama bin Zaid itu adalah kekasihnya Rasulullah. Maka didapuklah Usama, kamu harus sampaikan ini kepada Nabi. Berangkatlah Usama menemui Nabi, menyampaikan hal itu kepada Nabi. Maka setelah Usama menceritakan peristiwa itu kepada Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan, "Atashfa'u fi haqqin min hududillahi ta'ala?"
apakah Anda akan menolong, melindungi orang yang melanggar hukum Allah? Orang yang mencuri itu berarti melanggar hukum Allah. Bahwa Allah mengharamkan perbuatan mencuri. Orang yang mencuri tangannya dipotong. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi kalau misalnya jamaah haji itu di Mekah, kemudian di sana sering melihat ada orang yang tangannya itu ketokan, ya, bisa jadi itu mantan pencuri. Nek kecekel ya aman. Itu. Jadi Rasulullah tegaskan, atashfa'u fi haqqin min hududillah. Apakah Anda akan melindungi, menyelamatkan orang yang melanggar hukum Allah? Tsumma qama fahtatoba. Lantas beliau berdiri kemudian berkhutbah. Tsumma qala, dalam khutbahnya beliau menyampaikan, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza sarqa fihi musyarif taraku. Rusaknya, hancurnya orang-orang tempo dulu. Kalau ada orang-orang yang terhormat punya kedudukan nyolong, dibiarkan, tidak dihukum. Lepas dari tindakan hukum yang akan menghukum ewo-ewo. Ya. Tapi sebaliknya, wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi al-had. Kalau yang melakukan pelanggaran hukum, yang nyolong itu orang miskin, orang lemah, langsung ditindak. Ya. Mencuri beras 1 kilo, mencuri kacang hijau 1 kilo. Begitu ketahuan ditindak, dihukum 3 bulan. Korupsi 10 miliar, korupsi 1 triliun, lenggang kangkung. Ini prakteknya yang diterangkan oleh Nabi. Jadi kalau ada orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya melakukan pelanggaran hukum, dibiarkan. Tapi kalau orang kecil, orang miskin, orang lemah yang melakukan pelanggaran, langsung ditindak. Nah, itulah yang menjadi sebab rusaknya umat yang terdahulu. Kemudian Rasulullah tegaskan, wa'ilullah lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah anaknya Muhammad mencuri, tentu akan saya potong tangannya. Hadis muttafaqun. Para jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manarul ardh. Allah akan melaknat kepada orang yang merubah batas-batas patokan pekarangan. Ini rawan di masyarakat. Ya. Misalnya 2 orang telah sepakat membagi tanah dipatok jeleng ini batasnya. Nah, lalu setelah yang bersangkutan ini 2 orang ini katakan misalnya yang satu sudah pergi, patokannya digeser. Nah, ini namanya la'anallahu man ghayyara manarul ardh. Allah akan melaknat orang-orang yang nyerobot, yang menggeser batas-batas pekarangan, batas-batas tanah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, an Abi Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamul ghulul 'indallahi yaumil qiyamah dhira'un minal ardh. Korupsi yang paling gede dari kiamat nanti, korupsi sejengkal tanah. Cuma sakilan, Pak. Atau tidak sakilan, walaupun hanya selebar 4 jari, tapi ini memanjang, gak ketoron sama-sama ini, tapi itu memanjang dan terus ke dalam, ke bawah. Itu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, tajiduna rajulaini jaraini fil ardh aw fid dar. Ada 2 orang yang bertetangga. 2 orang yang bertetangga ini membatasi pekarangannya. Ini batasnya, bla 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 bla. Setelah itu pada saat yang lain, yang satu lengah digeser patokan ini. Cuma sejengkal saja. Para jamaah sekalian rahmatullah, fa yaqtadi'u ahaduhuma min hablin sahibihi dira'an. Besok kalau kemudian orang ini sudah
menghadap kepada Allah, ya. Faidah tata'ahu uwitahu min sab'in aradina yawmal qiyamah. Besok orang ini akan dikalungi 7 lapis tanah. Jadi menggeser apa itu namanya batas pekarangan walaupun cuma sak jengkal. Itu akan menjadi sebab yang bersangkutan kelak di hadapan Allah akan mendapatkan laknat, dikalungi 7 lapis tanah. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, karenanya ini bagian dari larangan-larangan Allah. Orang-orang yang melaksanakan, orang-orang yang membenarkan syariat Allah, mereka akan mendapatkan kegembiraan di dunia wal akhirah insyaallah, ya. Dan itu pasti karena janji Allah seperti itu. Dan orang yang melanggar larangan Allah, orang yang menolak syariat Allah nanti akan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah berpesan, kalau kemudian orang terlanjur pernah melakukan kesalahan terkait dengan ketauhidan, terkait dengan ibadah, maka itu hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Solusinya hanya tobat kepada Allah. Tapi kalau antar sama manusia, nah solusinya harus berbaik-baik dengan sesama manusia, dengan saling meminta maaf dan memaafkan antara satu dengan yang lain. Dengan begitu maka suasana kehidupan akan berjalan dengan baik, nyaman, tentram, dan penuh dengan kedamaian. Para sahabat sekalian, ini sudah lebih dari syuruk, ya. Jadi kalau saya tadi melihat syuruknya itu jam 5.20, ini sudah lebih 17 menit. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Yang